Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar fisika dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang dinamika gerak. Sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe serta komennya untuk video-video berikutnya. Ayo kita belajar sama-sama. Bahasan kita yaitu tentang dinamika gerak. Silakan ditulis di bawahnya. Dinamika gerak adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari penyebab gerak. Cabang ilmu fisika yang mempelajari penyebab gerak, yaitu gaya. Nah, sekarang gaya adalah apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Berikutnya, satuan gaya. Satuan gaya dalam standar internasional adalah kilogram meter per sekon kuadrat, atau ini sama dengan Newton. Gaya dapat berubah bentuk. Gaya dapat merubah bentuk, arah gerak, kecepatan dan percepatan gerak benda. Beberapa jenis gaya. Yaitu ada gaya berat atau gravitasi. Beberapa jenis gaya. Yang pertama, gaya berat atau gravitasi. Yang kedua, gaya normal. Terus ada gaya gesek. Ada gaya gesek dan lain-lainnya. Pertama gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek. Ada lagi gaya yang lain, tapi yang kita pelajari yang 3 ini ya. Nomor 1, kita berbicara hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton tentang gerak. Silakan ditulis yang A. Hukum Newton tentang gerak. Yang A, hukum 1 Newton. Yang A, hukum 1 Newton. Ini sering juga disebut dengan hukum kelembaman. Hukum kelembaman. Bunyinya, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Jika mula-mula bergerak lurus beraturan atau GLB, tetap bergerak lurus beraturan atau GLB. Ini rumusnya. Sigma F, ini sigma ya, sama dengan 0. Sigma F, benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak, gitu ya. Itu artinya hukum Newton pertama. Yang ke B,
Ini contohnya dulu ya. Hukum Newton ini sering disebut hukum kelembaman. Hukum kelembaman. Contohnya silakan tulis. Contohnya yang pertama terjadi pada bus. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari saya contohkan ya. Terjadi pada bus. Ilustrasinya, saat kita naik bus yang sedang bergerak, kemudian tiba-tiba bus direm mendadak, maka tubuh kita seolah-olah ikut terdorong ke depan. Yang kedua, ini terjadi pada kelereng. Kelereng kita jadikan ilustrasi. Yang kedua itu ilustrasinya, bila kita menaruh kelereng di atas kertas di meja dan kemudian tiba-tiba kertas kita tarik dengan cepat, maka kelereng tersebut tetap di tempat dan tidak bergerak. Ya. Nah, sekarang kita ke B. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Bunyinya, percepatan yang timbul pada suatu benda akibat adanya gaya tertentu berbanding lurus dengan besar gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massa benda. Ini rumusnya. A sama dengan F per M, atau F sama dengan M kali A, atau F ini juga dapat disebut menjadi sigma. F sama dengan M kali A, di mana sigma itu menyatakan jumlah ya. Nah, terangannya silakan tulis sendiri. F itu adalah gaya, satuannya Newton. M massa, satuannya kilogram. A percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Sekarang hukum ketiga, yang C. Ini hukum ketiga Newton. Ini sering juga disebut dengan hukum aksi reaksi. Aksi reaksi. Bunyinya, jika sebuah benda A memberikan gaya aksi pada benda B, maka benda B juga memberikan gaya reaksi pada benda A yang besarnya sama dengan gaya yang diterimanya, tapi arahnya berlawanan. Ya, ini bentuk umumnya. F aksi sama dengan min F reaksi. Syarat terjadinya aksi reaksi. Syarat terjadinya gaya aksi reaksi adalah nomor 1, dua buah gaya yang besarnya sama berlawanan arah. Syaratnya nih, 1, dua buah gaya yang besarnya sama berlawanan arah. Arah berlawanan ya. Yang B, kedua gaya berada pada satu titik tangkap gaya. Ada pada satu titik. Itu ya. Nah, itu tadi kita berbicara tentang hukum Newton.
hukum Newton tentang gerak ya. Sekarang berikutnya yang kedua, gaya berat. Yang kedua, gaya berat. Gaya berat. Silakan ditulis. Gaya berat ini disimbolkan dengan W. Gaya berat adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sebagai akibat adanya percepatan gravitasi. Arah gaya berat selalu menuju ke pusat gravitasi. Ke pusat gravitasi ya. Ke pusat gravitasi. Ini persamaannya bentuk umumnya ya. W sama dengan M kali G. Dengan W adalah gaya berat, satuannya N bukan usaha itu ya. W itu gaya berat, simbol gaya berat. M massa benda 9 kg, G gravitasi, percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Nah, ilustrasinya kalau dia gaya berat, nah, misalkan ini saya berikan benda berada pada bidang sentuh. Ini bidang sentuh ya, ini bidang sentuh. Sekarang saya taruh benda. Karena dia berat, maka arahnya mana? Karena dia berat, dipengaruhi gravitasi, dia selalu arahnya turun, mengikuti pergerakan dari benda. Bagaimana kalau bendanya kita taruh di depan ini bidang ya, bidang ini benda. Sekarang bendanya saya taruh begini. Arahnya bagaimana? Arah beratnya. Nah, itu titik pusatnya ya. Arah beratnya dia akan mengikuti pergerakan benda. Nah, begitu dia. Arahnya ya. Kalau dia saya buat terbalik. Sekarang begini. Kemana dia? Dipengaruhi oleh gaya gravitasi, selalu lurus ke bawah ya. Ini dipengaruhi oleh gaya berat, lalu mencari arah menuju pusat gravitasi. Bagaimanapun gambar. Sekarang yang ketiga, gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan benda yang bersentuhan. Arah gaya normal selalu tegak lurus dengan permukaan atau bidang sentuh. Ilustrasinya juga saya gambarkan. Gambarnya begitu, maka dia gambarnya akan tegak lurus, arahnya selalu ke atas, dia tegak lurus. Jika gambarnya sempat miring, arahnya kemana? Dia tidak tegak lurus dengan bidang ini, selalu begini ya. Ini tegak lurus ya, ini tegak lurus. Kalau saya buat begini, dia akan tegak lurus begini. Ini arah ya. Ini gaya dipengaruhi oleh gaya normal. Ini gaya normal. Rumusnya sama dengan di atas ya. Rumusnya sama dengan di atas. Contoh, silakan ditulis.
Sebuah kotak yang masanya 4 kg. 4 kg. Diletakkan pada permukaan meja. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah besar gaya normal. Jika A N-nya berapa? Jika A kotak diam dan tidak ada gaya luar yang bekerja. Kotak diam dan tidak ada gaya luar yang bekerja. Sekarang diketahui seperti itu. Sekarang kotaknya pertama kotak diam. Kalau kotak diam berarti begini gambarnya ya. Saya ilustrasikan begitu. Gaya normal. Dimana gaya normal ini pasti ada gaya berat ya. Pasti di sini dipengaruhi oleh gravitasi, gaya berat. Yang bergerak turun ini arah negatif, yang bergerak ke atas arah positif. Karena kotak diam, maka berlaku. Kotaknya diam nih. Berlaku. Karena dia diam, berlaku sigma F sama dengan sigma FY. Ini dianggap sumbu Y ya. Ini dianggap sumbu X. Sigma FY sama dengan 0. Dimana gaya yang terjadi di sini, F itu gaya yang terjadi di sini adalah gaya normal dan gaya berat. Gaya normal arahnya positif dan gaya berat arahnya negatif, sama dengan itu dia. Jadi sehingga N sama dengan W, di mana N sama dengan rumus W M kali G. Kan itu dia, M kali G sama dengan M nya berapa? 4 kali 10, 40. Ingat gaya normal, gaya satuannya Newton. Simpel ya. Itu yang A. Yang A sudah. Sekarang yang B, saya taruh di sana ya. Kita lanjutkan yang B. Saya ganti kertas karena kertasnya kurang. Yang B itu tadi yang A, itu dia. Sekarang yang B. Yang B ditanya ini kotak ditekan dengan gaya sebesar 10 Newton. Ditekan dengan gaya 10 Newton. Kotak ditekan dengan gaya sebesar 10 Newton. Nah, ditekan, karena ditekan dengan gaya 10 Newton, maka artinya ada gaya luar yang bekerja. Yaitu sebesar 10 Newton. Artinya ada gaya luar yang bekerja. Jika ada gaya luar, maka berlaku sigma Fy sama dengan 0. Karena dia ada gaya luar, maka di sini gaya normal, ada gaya luar lagi bekerja. Saya ilustrasikan dulu, belum. Jika saya gambarkan begini gambarnya, ini gaya normal, N-nya ini gaya berat. Di sini ada gaya luar yang bekerja. Ada gaya luar yang bekerja. Ini F. Arahnya turun juga, dari atasnya ada turun. Sehingga di sini N, karena F-nya arahnya turun, dikurangi F dikurangi
W. Sehingga N sama dengan 0 ya. F ditambah W. F-nya berapa? F-nya di sini berapa tadi? Ada gaya luar yang bekerja 10. W-nya berapa tadi ketemu? 40 kan? Ditambah 4 sama dengan 50 ton. Mudah sekali. Nah, tidak banyak yang saya berikan bahasan. Selanjutnya kita coba otak-atik soal yang begini. Ada soal seperti itu. Hitunglah gaya normal jika A. Kotak diam dan tidak ada gaya luar yang bekerja. Yang B. Kotak ditekan dengan gaya luar dengan gaya sebesar, ini saya ganti ya, 10-nya ganti saja 30 Newton. Apabila terjadi pada kotak dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat yang masanya sebagai berikut. Nah, ini masanya yang sekarang saya rubah-rubah ya. 50 DAG, 50 dag, ada dekagram, 700 DG desigram, 40.000 CG sentigram, 200 Hg hektogram, artinya 900 gram GR gram, 12.000 centigram. Nah, itu ya. Nah, demikian tadi bahasan kita untuk kali ini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata, dan selamat belajar. Bye bye.